Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Isratul Munawaroh selaku pembicara pertama. Saya Ryunadi Saputra selaku pembicara kedua. Saya Mulyadi Kusuma selaku pembicara ketiga. Kami dari tim Universitas Merdeka Malang menyatakan tidak setuju dengan adanya pembatasan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Dewan Juri yang kami hormati, Bawaslu merupakan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu dari tahap persiapan hingga penetapan hasil perolehan suara pemilu. Hal ini sesuai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, seringkali dalam pelaksanaan pemilu ditemukannya pelanggaran-pelanggaran pemilu, terutama pelanggaran tindak pidana pemilu. Dewan Juri yang kami hormati, Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu seringkali mengalami banyak tantangan-tantangan yang menghambat dan atau membatasi gerak Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu. Tantangan-tantangan tersebut ialah 1. Pembatasan kewenangan Bawaslu. 2. Adanya batasan waktu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kewenangan Bawaslu adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu seperti yang disebut dalam Undang-Undang Pemilu, bahwasanya Bawaslu berwenang dalam bidang pengawasan. Namun, Bawaslu tidak dapat berjalan sendiri dikarenakan Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, dibentuklah Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdapat Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sehingga ketika terdapat temuan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditemukan Bawaslu, maka sesuai dengan pasal 476 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, maka Bawaslu harus melaporkan pada pihak kepolisian dan pada ayat 2, laporan tersebut dikoordinasikan bersama kepolisian dan kejaksaan untuk menyamakan pandangan. Berdasarkan logika hukum, kewenangan Bawaslu secara independen dan kewenangan Bawaslu di dalam Sentra Gakumdu adalah hal yang berbeda meskipun memiliki fungsi yang sama, namun perbedaan terdapat pada bobot kewenangannya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Sentra Gakumdu merupakan aktivitas penegakan hukum tindak pidana. Maka seharusnya fungsi pengawasan Bawaslu adalah mengawasi aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Menurut data yang kami ambil, terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 582 pelanggaran tindak pidana pemilu, tetapi hanya 345 pelanggaran tindak pidana pemilu yang mendapatkan putusan pidana pemilu oleh pengadilan negeri. Hampir 50% kasus tidak tertangani sampai memperoleh putusan ingkrah. Hal itu disebabkan adanya pembatasan kewenangan pada Bawaslu. Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu tetapi tidak turut serta dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan penegakan hukum di Sentra Gakumdu. Fungsi Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan aktivitas penegakan hukum di Sentra Gakumdu adalah menjadi check and balances untuk mencegah abuse of power pada setiap unsur Sentra Gakumdu lainnya. Selain itu, hanya Bawaslu yang dapat paham terhadap fakta-fakta lapangan penyelenggaraan pemilu. Hal itu dapat membantu unsur-unsur Sentra Gakumdu lainnya untuk menangani kasus pelanggaran tindak pidana pemilu dengan cepat. Kemudian, seharusnya tidak diperlukannya batasan waktu terhadap penanganan kasus pelanggaran tindak pidana pemilu, mengingat waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sangat singkat. Selain itu, tidak adanya akibat hukum yang jelas yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu apabila suatu laporan pelanggaran tindak pidana pemilu melampaui batas waktu penanganan pada setiap tahapannya. Sebagai salah satu contoh, kami mengambil sampel dari Kabupaten Maluku Barat, terdapat 5 laporan pelanggaran tindak pidana pemilu. Hanya ada 1 laporan yang telah mendapatkan putusan pidana sehingga asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum tidak tercapai. Dewan Juri yang kami hormati, bahwa dari penjelasan yang telah kami sampaikan, solusi yang kami berikan ialah 1. Mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana seyogianya diperjelas dalam Undang-Undang Pemilu atau setidak-tidaknya terdapat ketentuan yang mengaturnya. 2. Bawaslu seyogianya diberikan kewenangan untuk ikut serta dalam proses penyelidikan dan penyidikan. 3. Mengenai batasan waktu, guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum, maka perkara pelanggaran tindak pidana pemilu yang belum usai pasca penetapan perolehan suara seyogianya dilanjutkan hingga perkaranya mendapatkan putusan yang ingkrah. Kami secara tegas menyatakan tidak setuju dengan pembatasan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Sekian dari kami, terima kasih.